Tak liatin terus mas. Itu kayak saya tuh terpaku nggak bisa gerak. Bener-bener nggak bisa gerak. Saya cuman gini tok. Aduh, keringet dingin mas. Tiba-tiba keringet dingin. Auranya kok malah serem gini gitu kan. Tak liatin terus mas. Itu tiba-tiba mas, bola matanya itu awalnya kan normal kayak orang normal biasa. Itu tiba-tiba bola mata semua dua-duanya jadi hitam. Saya coba itu cuek dulu nggak gagas gitulah, nggak tak peduliin. Tapi semakin kenceng mas, makin kenceng perasaan itu, pengen banget terus lihat atas gitu. Lah pas saya coba turutin, cobalah aku tak nengok ke atas gitu. Pas nengok ke atas itu mas, saya lihat sosok pocong mas. Dan ini lebih serem lagi, dia tatapan kosong, tapi mata masih normal lagi mas. Matanya kayak mata orang normal. Ngeliatin saya, mata ketemu mata. Yang tadinya dia tatapan kosong gitu kan. Nah itu langsung matanya berubah jadi hitam. Yang tadinya dia tatapan kosong, nggak senyum tipis lagi mas. Itu mulutnya dia, senyumnya itu, ini sudut sini sama sini mas. Senyumnya tuh sampai sini mas. Kayak Joker. Mas, serem banget. Serem pakai banget. Sampai sini. Dan senyumnya itu bukan kok yang mulutnya nutup tuh enggak. Seringai, lebih mirip ke seringai. Dan enggak ada giginya. Nggak ada giginya? Hitam. Tapi dia tubuhnya dingin mas. Dingin banget gitu. Kayak gini pucat gitu kan. Saya tungguin. Dia kan disenderin gini. Nah, saya tungguin di depannya. Saya nungguin gitu sambil pegang tangannya, saya pijetin, saya kasih minyak angin, saya kosokin gitu. Dia tiba-tiba melek, lap gitu, melotot matanya. Dia teriak sambil misuh mas, ngumpat-ngumpat gitu. Marah-marah? Marah-marah. Maaf ini agak kotor bahasanya. Wah, gancok kabeh, bajingan asu bocah-bocah ini. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Sekarang gue masih berada di seputaran kaki Gunung Lawu. Saat ini gue berada di salah satu villa di kaki Gunung Lawu di daerah Tawangmangu. Kebetulan ada salah seorang subscriber yang mengirimkan by voice note tentang kisahnya saat dia sekolah di daerah Solo. Yang mana menurut cerita-cerita yang beredar, sekolah itu memang sudah terkenal sangat angker, bahkan sampai ada satu konten kreator TV ya kalau nggak salah ya, TV. Sempat meliput di sana juga ya. Ya sempat meliput. Dan Mas ini menceritakan tentang pengalaman yang dialami di sana. Cie, lu pengen tahu ceritanya kan? Gue juga pengen tahu. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Langsung aja gue kenalan nih. Mas siapa namanya? Mas Edi. Mas Edi. Ya. Sehat Mas Edi? Alhamdulillah. Oke, gue demen ya. Mas Edi, ya. Gimana? Kesibukannya lagi ngapain aja sekarang nih? Kalau kesibukan sekarang saya jualan cilok sama itu mas, marketing villa mas. Marketing villa? Marketing villa. Widih, bukan main. Palu gada ya, apa lu mau gua ada pokoknya? Ya, pokoknya semua dibabat pokoknya. Oke Mas Edi, ini ceritanya nih tentang pas Mas Edi kapan sih? Pas masih sekolah apa gimana tuh? Itu ceritanya itu saya pas masih sekolah mas. Oh gitu? Ya, kebetulan saya dulu itu sekolahnya di salah satu sekolah SMK terkenal di Solo Raya. Yang terkenal dengan jurusannya seni pertunjukan mas. Kayak teater gitu?
Dulu ada teaternya, sekarang cuma 4 jurusan sih. Seni musik, seni tari, seni pedalangan, sama seni kerawitan. Seni pedalangan? Seni pedalangan pun ada. Oh gitu? Ya. Keren loh. Seni dalang sih. Ada Mas. Ada ya, serius? Ada. Oh, gitu. Seni tari, pedalangan, kerawitan, semua ada. Nggak tahu kalau sekarang udah tambah jurusan lagi, dengar-dengar gitu kan. Lu lulus tahun berapa tadi situ, Bro? Saya lulus tahun 2017 Mas. Lulus tahun 2017. Masuk situ waktu puasa tahun 2014 Mas. 2014. Puasa itu kayaknya bulannya kalau nggak September juga Oktober atau apa itu lupa gitu Mas. Oke. Saya di situ ambil jurusan seni musik. Dan di sekolah saya itu Mas, itu terkenal dengan gaya arsitek bangunannya yang masih mempertahankan bangunan keraton Mas. Oh. Karena masih di wilayah keraton juga, masih masuk. Oh, masih kawasan keraton. Masih kawasan keraton, dan sejarahnya dulu itu ini ya bener enggaknya saya kurang tahu sejarahnya. Katanya itu di sekolah saya itu dulu bekas dalam kepatihan atau rumahnya patih di keraton itu Mas. Nggak tahu keratonnya Mangkunegaran atau Kasunanan, saya kurang paham. Oke. Lanjut. Nah di sekolah itu sejarahnya dulu nih ya, sejarahnya itu dulu patih yang mendiami kawasan dalam itu waktu zaman penjajahan, beliau dieksekusi sama penjajah Belanda. Dieksekusi, dan dieksekusinya masih di kawasan dalam itu Mas. Wilayah sekolah itu. Wilayah sekolah yang sekarang jadi halaman. Nah di sekolah itu juga Mas, itu terdapat 7 sumur keramat yang tersebar di beberapa titik yang tertutup sama bangunan Mas. Dan setiap ada acara, entah itu tugas akhir, entah itu acara rutinan biasa, itu harus ada sajen di situ Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih dijaga tradisi. Karena pernah Mas, kejadian nggak pernah di auditorium ada sumurnya juga toh. Itu nggak dikasih sajen. Waktu acara tugas akhir seni tari kalau nggak salah itu ampli buat sound itu meledos Mas. Oh gitu? Jeblok, nggak tahu kenapa. Kebetulan kali. Nggak Mas, nggak ada yang kebetulan di situ semua. Bercanda, marah dia loh. Terus. Di situ tuh kayak apa ya, kalau kata kuncinya di situ Swargi Batum dulu namanya. Di situ katanya kurang sajennya Mas. Oh gitu. Ada salah satu sajen yang nggak dikasihin di situ, sehingga yang Bau Rekso di situ marah. Sorry, Bau Rekso ini apa ya? Bau Rekso itu yang mendiami di sini gitu loh Mas. Yang penunggunya. Oke. Penunggu di. Oh gitu. Berarti kearifan lokal yang sudah dijaga bergenerasi gitu ya? Iya, dari generasi ke generasi. Oke. Lanjut. Nah, yang saya ceritakan ini Mas, kejadian waktu saya kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK, dan itu saya dulu aktif di Pramuka sebagai Dewan Ambalan di sekolah itu Mas. Oke. Nah, kebetulan baru ada penerimaan siswa baru, dan di situ ada tradisi perkemahan Jumat Sabtu. Persami lah namanya. Persami, tapi diganti harinya. Ya dari dulu itu sebenarnya belum pernah ada kejadian ini Mas, baru kejadian ini gitu loh. Dan saya sendiri kebetulan juga bisa merasakan akan ada kejadian gitu Mas. Maksudnya merasakan gimana nih? Ya kebetulan saya itu dikasih, nggak tahu nih saya bilangnya anugerah apa cobaan, saya nggak tahu Mas. Pokoknya kalau ada suatu kejadian yang berbau mistis, pasti saya 1 jam atau 2 jam sebelum kejadian itu pasti kerasa Mas. Udah kayak tahu duluan gitu ya? Iya, kayak ada gitu. yang ngasih tahu gitu. Oh. Nah, waktu itu saya pas mau berangkat kan acaranya sore. Dan waktu itu kebetulan baru libur, nggak tahu tanggal merah atau libur panjang saya lupa Mas. Libur, jadi aktivitas di sekolah sepi. Memang khusus untuk acara itu juga.
Saya baru siap-siap itu mas di kos-kosan. Saya siap-siap di kos-kosan dan waktu itu kos-kosan baru sepi, penghuninya pada pulang kampung. Pas waktu siap-siap itu mas, saya langsung kayak ada firasat, kerasa gitu, kerasa kalau bakal ada kejadian, langsung tek, ini ada apa ini gitu. Cuma saya cuek mas, cuek, masih langsung pakai seragam, siap-siap. Nah, pas keluar pintu kos, keluar dari kos, baru nutup pintu mas, saya udah nyium bau-bau gak enak mas. Bau apa tuh? Bau amis anyir darah gitu, bacin lah kalau kata orang sini. Oke. Saya langsung kecium, wah apa ini gitu kan, apa ini kok bau anyir, mau ada apa ini gitu kan. Tapi saya di feeling saya, perasaan saya, pikiran saya tuh paling bangkai tikus gitu atau apa bangkai apalah gitu. Saya cuek, masih jalan berangkat ke sekolah. Nah, pas di perjalanan itu ada aja mas, pikiran itu kayak mikirin gitu loh, ini nanti ada apa gitu loh, kejadian apa. Udah gelisah deh. Udah gelisah mas, gelisah mikir mau ada apaan gitu. Tapi yo saya positive thinking lah, bismillah nggak ada apa-apa gitu. Berangkat sampai di sekolah, peserta-pesertanya sudah kumpul dan panitia-panitianya, dan kebetulan saya sendiri juga termasuk panitia. Nah, sampai di sana saya kan mempersiapkan acara jam 2 siang itu kalau nggak salah, badal zuhur, badal sholat Jumat. Itu masih biasa, masih kondusif, belum ada kejadian mistis. Normal lah ya? Masih normal lah, normal kan, masih siang juga toh. Nah, singkat cerita, si peserta-peserta ini mas dikumpulkan di halaman dulu untuk acara pembukaan dan pengarahan acaranya. Random-randomnya ini nanti seperti apa? Kan? Lah di situ mas, saya tuh masih mikir aja gitu mas, masih gelisah aja gitu. Tapi yang tadinya gelisahnya saya itu masih di batas wajar, ini masih langsung naik gitu, langsung kerasa auranya. Bakal ada kejadian, saya mesti siap-siap gitu kan. Nah, selesai acara pembukaan dan pengarahan, peserta didik dimasukkan ke auditorium, gedung auditorium dimasukkan, terus mulai acaranya mas. Acara itu kayak penyuluhan gitu loh mas, kayak apa ya, susah aku nyebutnya, pokoknya kayak penyuluhan gitulah. Penyuluhan. Nah posisinya mas, ini itu kan kotak gini ya ruangannya ya, kotak gini, sini panggung, di bawah panggung peserta didik, saya di belakang. Nah, otomatis saya ngadep di panggung. Iya, menghadap ke panggung. Menghadap ke panggung dan kan ketutup tuh mas tirainya, tirai panggung ketutup itu kan. Itu ada jalur kanan sama jalur kiri khusus buat masuk. Gitu kan. Nah, di sini mas udah mulai kejadian mistisnya. Saya pas lagi merhatiin peserta-peserta ini, saya nggak sengaja tuh mas lihat yang jalur panggung dari kanan. Itu saya lihat ada sosok perempuan. Perempuan, wajahnya tuh pucat, tapi dia nggak kelihatan badannya mas. Jadi dia cuma ngintip dari tirai. Ya. Kepalanya aja gitu. Kepalanya gini mas, ngintip gini gitu kan. Nah ngintip gitu kan. Saya liatin, saya mikirnya ada orang gitu loh di belakang. Soalnya kan di belakang panggung juga ada pintu masuk juga mas. Tapi saya mikirnya masa sih ada orang gitu kan masuk di belakang, ngapain gitu loh di belakang panggung. Lagipun kan baru liburan, masa iya ada murid-murid lain gitu. Nah si sosok perempuan ini mas, wajahnya pucet pasi, nyermin lah mas. Dia tuh ngingok gini, nginceng gini tuh, ngeliatin peserta didik, noleh kanan, noleh kiri. Nah saya masih penasaran mas, saya lihat terus itu. Pandangan saya tuh nggak lepas sama sosok itu. Saya lihat terus sambil gini gitu. Itu siapa gitu kan.
rencananya mau saya samperin, kali aja itu murid gitu kan. Nah pas saya lihat gitu, dia kan masih noleh tuh mas, lihat gini sepelan gitu, kayaknya dia notice, sadar gitu, saya liatin terus. Si makhluk ini? Iya, si makhluknya itu kayak notice gitu loh, sadar, saya liatin terus. Nah pas dia noleh gitu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, set gitu kan, dia langsung berhenti tek itu pas di wajah saya. Berhadapan gitu? Berhadapan tapi jaraknya jauh. Iya. Berhadapan, lihat saya. Itu kalau normalnya manusia kan kalau diliatin biasa aja ya mas ya. Salting lah, kalau cewek salting gitu kan ya. Ya lu ganteng. Nah itu beda orangnya mas. Pas lihat, langsung bulu kuduk tuh merinding semua. Langsung merinding. Aura yang saya rasakan itu berat semua mas. Jadi yang lihat dia cuma lu doang? Saya aja mas, cuman saya aja. Teman-teman saya tanyain, itu yang di belakang siapa, kok ada yang ngintip? Mereka bilang, gak ono sopo-sopo gitu, gak ada siapa-siapa. Belakang juga sepi kok, sekolah sepi, siapa yang mau ke panggung? Nah, tak liatin terus mas, itu kayak saya itu terpaku, nggak bisa gerak, bener-bener nggak bisa gerak. Saya cuman gini tok, keringet dingin mas, tiba-tiba keringet dingin. Auranya kok malah serem gini gitu kan. Tak liatin terus kan. Itu tiba-tiba mas, bola matanya itu awalnya kan normal kayak orang normal biasa. Itu tiba-tiba bola mata semua dua-duanya jadi hitam. Hitam pekat. Hitam pekat semua bola matanya. Oke. Nah di situ dia cuma ngeliatin saya mas. Ngeliatin yang tadinya tatapan kosong, dia mulai senyum tipis tuh mas. Cantik sih, sosoknya tuh cantik mas, cantik kayak otentik orang Jawa lah. Lu nggak minta nomor WA-nya? Ya enggak lah mas, ya kali mas. Bercanda. Lanjut. Nah, ngeliatin gitu sambil senyum tipis, terus tiba-tiba ngilang mas. Ngilang, hilang. Dah. Saya yang tadinya gini kayak orang ngalamun mas, langsung kesadar, kayak habis kesirap gitu ya? Mas, kesirap mas, kayak orang kesirap. Oh boy, iya aku. Tapi saya udah menangin diri, dalam hati saya istighfar, astagfirullah gitu kan, sampai tenang. Dan acara masih kondusif, cuman saya yang merasakan kejadian mistis itu mas. Dan itu belum selesai sampai di situ. Nah, terus ada teman saya yang istilahnya jawil gitu. Kampung saya bilang, kamu maju. Maju ngapain kan? Yang isilah, opolah materi apa gitu kan. Materi apa yang mau kamu sampaikan. Waktu itu saya materi PMR yang saya sampaikan. Nah, saya kan maju tengah. Posisinya saya berganti. Beralih ke menghadap peserta. Dan di gedung itu mas, ada satu ruangan di atas. Itu ada tangganya, itu buat pengaturan lightingnya, itu kan. Di situ kan kalau gelap sepi gitu, peteng gitu kan, di situ nggak ada orang. Saya tahu notice nggak ada orang. Saya lagi pertengahan pengisian materi, terus saya kasih soal, singkat cerita gitu, saya kasih soal, ada jeda, saya buat istilahnya geraknya bebas gitu loh mas. Geraknya bebas. Saya sambil ngeliatin anak didik gitu kan. Nah, terus tiba-tiba itu mas, saya tuh kerasa kok pengen ngeliat ruangan lightning yang di atas itu. Yang di atas. Saya pengen lihat, kayak ada suatu dorongan yang membuat saya harus lihat ke sana. Gitu. Saya coba itu cuek dulu, nggak gagas gitulah, nggak tak peduliin. Tapi semakin kenceng mas. Makin kenceng perasaan itu, pengen banget terus lihat atas gitu. Lah pas saya coba turutin, cobalah aku tak nengok ke atas gitu. Pas nengok ke atas gitu mas, saya lihat sosok pocong mas. Pocongan. Dan pocongannya itu
enggak kok mukanya hancur atau gimana, itu enggak mas. Dia mukanya hitam, enggak ada matanya. Hitam pekat gitu? Pekat, hitam pekat kayak areng gitu. Oke. Bahkan sama areng pun kalah arengnya gitu. Bener hitam gitu? Bener-bener hitam mas. Oke. Itu nggak ada matanya. Saya lihat itu biji matanya aja nggak ada. Tapi kok saya ngerasa dia itu melihat saya. Melihat saya langsung. Ini mata ketemu mata. Perasaan saya itu. Saya lihat gini. Dangak terus. Ya Allah, pokoknya ya Allah gitu. Takut mas, serem mas, serius mas. Kebayang muka lu. Ya Allah, ya Allah. Saya diem mas, nggak bisa gimana. Lah teman saya panitia yang di belakang ini datang, lihat saya kan, lihat saya kok aneh gitu. Saya cuman gini mas, masih gini, tangan gini. Ya Allah, gini udah tremor saya. Ya Allah, okay. Langsung ditepuk. Woi, ngopo gitu. Saya masih diem, nggak bisa ngomong. Kayak suara itu sampai gini, sampai di tenggorokan, mau keluar nggak bisa. Mentok di sini. Baru kebetulan ada kakak kelas saya, ya juga panitia juga, ya kakak tingkat, yang bisa tahu. Yang bisa istilahnya dia punya kemampuan supranatural gitulah. Iya. Dia yang nyamperin, saya cuma ditepok gini. Tepok, sadar gitu. Ayo tangi gitu. Bangun, ayo. Woi, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya masih keringat dingin itu mas. Posisinya masih tremor saya. Ditanyain, dibisikin. Takutnya nanti kalau keras suaranya ganggu peserta. Dari suasananya nggak bisa kondusif. Betul. Dan itu kondisi jam 4 sore kan. Dia bilang gini, ngopo? Ada apa? Saya ceritain. Aku lihat pocongan mas kayak gini mas. Diem aja. Dan gitu. Udah diem. Jangan sampai peserta lain tahu. Oke. Acara nggak kondusif. Nah, lanjut acara itu mas. Saya berusaha nggak ngelihat atas, soalnya itu pocong masih aja di situ mas. Masih ada? Masih ngeliatin saya. Saya cuman gini tok, ngelirik tok, terus nunjuk lagi. Udah nggak berani, terus 3 kali ngelirik itu saya udah nggak berani ngeliat atas. Saya ngeliatin peserta didik. Pura-puranya ya gitulah mas, senior ya toh, ngawasin ya toh, deleleng lah katanya. Deleleng ya. Maki kata-kata apa ya, kalau kata orang Jakarta gimana ya, songong gitu kan, kaca pinggang gini. Padahal dalam hati mas, wah kayaknya dingin aku diliatin kayak gitu ya. Pas saya udah ngerasa nih mah, udah nggak diliatin kayaknya, auranya udah mulai pudar, udah mulai ayem gitu kan. Saya lihat ke atas, udah hilang, udah aman gitu kan. Langsung di situ saja peluang gitu kan. Nah sesi saya ngisi materi kan sudah selesai lah waktu itu. Selesai, dan itu jam 4 sore, kan belum pada sholat asar. Mereka diberi waktu buat istirahat sholat. Nah itu masih kondusif mas, mereka masih sholat, kembali ke gedung lagi buat pengisian materi lagi, sampai maghrib. Surup maghrib itu kan istirahat sholat lagi. Istirahat sholat, habis itu makan. Anak-anak diarahkan ke masjid dulu, baru sholat baru makan kan. Nah setelah anak-anak itu diarahkan ke masjid mas, auditorium itu kan dekat sama ruangan seni musik, 2 lantai mas. Dan kebetulan nggak tahu pikirannya saya itu gimana, kesambet setan apa saya nggak tahu. Saya itu lewat yang jalur ke ruangan musik tadi, keluar langsung ke musola karena kan deket. Ini ruangan seni musik, ini musola, jadi kan deket. Nah saya jalan di situ sendiri mas. Jadi panitia lain tuh baru menyiapkan makannya sama acara berikutnya. Nah saya ya sok ngalim gitu kan, ikut sholat gitu, ikut sholat rencananya. Lah pas lewat seni musik ini, ruangan seni musik ini mas, kejadian lagi mas.
Gimana tuh? Kejadian seremnya gini, kan ruangan seni musik dua lantai tuh. 2 lantai. Nah, 2 lantai. Yang lantai 2 ini mas, itu bener-bener sepi, nggak ada orang. Saya itu lihat cewek tapi wajahnya kok nggak asing gitu. Mantan lo kali? Bukan mas, bukan. mantan saya nggak ada yang di situ mas. Lanjut. Yang di wajahnya itu kayak persis sama yang di belakang panggung tadi. Yang tadi. Ya, di situ dia itu mondar mandir gitu. Saya liatin mas, saya kirain itu peserta didik. Oke. Cuma yang membedakan kok dia pakai baju putih gitu, pakai baju putih. Dan normalnya orang itu kalau jalan kan gini mas, tek 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 tek. Iya, ada ayunannya lah. Ada hentakannya lah. Iya. Gitu. Itu dia enggak mas, dia mondar mandir di balkon itu, kanan kiri itu cepet. Kayak kaki itu seolah-olah kayak ada rodanya itu mas. Mungkin nggak dia naik rollerblade? Ya enggak. Oh enggak ya? Bercanda lagi. Biar nggak tegang. Nanti mas, bentar. Bahkan lu ngopi dulu biar nggak tegang. Slow. Oke. Isep dulu. Nah, ngopi cuy. Bismillah. Lanjut nih ya. Lanjut. Nah, saya kan liatin tuh mas, terus jalan itu kok cepet banget tuh. Saya liatin terus mas. Nggak tahu kenapa kalau ada sosok kayak gitu pasti tak liatin terus mas. Padahal jujur saya sendiri tuh orangnya penakut. Tak liatin terus. Apa mungkin peserta didik? Nah saya panggil, Dek, ngapain di situ? Turun. Dia langsung berhenti pas di tengah, tek, cek gitu kan, noleh. Berhenti nengok. Langsung ke saya. Dan wajahnya persis sama yang ngintip tadi itu. Persis banget. Aduh mati aku ketemu kayak yang ini gimana dalam hati kan. Ketemu kayak gini lagi gitu. Mimpi apa? Itu cuma tak liatin. Itu udah nggak bisa gerak lagi saya. Dan ini lebih serem lagi. Dia tatapan kosong. Tapi mata masih normal lagi mas. Matanya kayak mata orang normal. Ngeliatin saya, mata ketemu mata. Yang tadinya dia tatapan kosong gitu kan. Nah itu langsung matanya berubah jadi hitam. Yang tadinya dia tatapan kosong, nggak senyum tipis lagi mas. Itu mulutnya dia, senyumnya itu. Ini sudut sini sama sini mas. Senyumnya itu sampai sini mas. Kayak Joker. Mas, serem banget. Serem pakai banget. Sampai sini. Dan senyumnya itu bukan kok yang mulutnya nutup tuh enggak. Seringai, lebih mirip ke seringai. Dan enggak ada giginya. Nggak ada giginya? Hitam kayak ruang kosong gitu. Hitam pekat. Oke. Seringai gitu. Wah langsung mas dalam hati saya. Ya Allah, lindungi hambamu ini ya Allah. Saya baca doa, baca sholawat. Dia masih ngeliatin saya. Dia itu perlahan gini mas. Naik. Terbang gitu kan, turun lah mau nyamperin saya mas. Nggak ada yang lihat itu? Nggak ada mas, serius mas, cuman saya sendiri itu turun gitu kan. Turunnya itu nggak langsung napak tanah itu nggak, set nyamperin saya pelan dengan seringainya dia yang menyeramkan. Saya dalam hati ya Allah, tolongin saya ya Allah, saya nggak ada dosa apa nggak, saya nggak ada salah apa kalau samperin kayak gini gitu. Pas kumandang azan maghrib, baru sosok itu ngilang. Dan ngilangnya nggak kok lap hilang tuh nggak. Dia teriak dulu mas. Mas, teriakan ngelengking. Wah, kayak orang kesakitan mas. Sambil dia lagi-lagi cuma lu yang denger. Ya cuman saya yang denger, yang lihat karena panitianya di dalam auditorium, pesertanya di masjid semua. Saya sendiri di situ mas. Saya sendiri yang menghadapi posisi seperti itu. Saya ya Allah tolongin saya ya Allah. Saya tuh nutup mata nggak berani lihat, cuman ngintip itu. Hilang. Langsung hilang gitu kan. Di situ saya lemes. Kalau bahasanya orang Jawa deprok. Langsung
brek gitu. Allahu Akbar, astagfirullah. Saya yang tadinya nggak pernah nyebut mas, nyebut semua langsung tak sebut gitu. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, istighfar terus. Nah sampai saya muliin badan dulu, muliin tenaga dulu, muliin mental lah. Berani udah mulai ngumpul, baru saya lari sekenceng-kencengnya ke masjid mas. Ambil air wudhu, sholat saya. Sholat itu pun saya masih mikir, kepikiran sama sosok tadi, nggak bisa khusyuk saya. Itu kan manusia bro. Kalau nggak kepepet nggak bakal sholat. Beneran Lu parah lu. Saya nggak pernah sholat, tiba-tiba langsung berani sholat mas. Itu teman-teman yang di dalam musola ada, kakak kelas saya lihat saya sholat. Itu saya selesai sholat, harus selesai salam gitu, bilang, tumben sholat. Biasanya gak. Dalam hati raimu nggak lihat wae, gak rasain aja kamu. Saya cuma nyengir ya mas. Keluar masjid mas saya. Nah acara isoma, singkat cerita acaranya isoma, selesai makan itu kan caranya bebas. Peserta didik mau makan, mau mandi, mau jajan silakan. Dikasih waktu sampai isya. Batal isya. Karena batal isya itu rundown kita ada kegiatan lagi api unggun mas. Api unggun, oke. Api unggun. Nah itu masih kondusif, belum ada kejadian mistis lagi. Tapi saya masih ke bawah takutnya mas. Saya itu masih tatapan kosong aja, mikirin aja. Saya itu salah apa? Saya sampai mikir, sampai saya sempat mikir ada orang nggak senang sama saya ngirim hal-hal gituan mas. Ya namanya orang Jawa ya mas, tetap pikirannya ke situ pasti. Klinik aja udah. Klinik terus. Saya mikir, apa ada orang yang nggak seneng sama aku, ada yang nggak suka ngirim kayak gituan. Bengong aja saya. Di depan musola mas, saya bengong. Depan musola gini. Lah itu kakak kelas saya tadi yang punya kemampuan itu tadi. Dia langsung nepok saya dari belakang. Ngelamun aja. Kenapa? Saya ceritain. Aku habis ketemu ini mas, kejadian ini di ruang sini ini. Apa aku kena klinik ya mas ya? Enggak, paling yo dirusoi, diganggu sama yang di sinilah. Nggak mungkin ada yang ngirim kamu. Kamu lo nggak ada musuh, nggak ada yang berani sama kamu katanya gitu. Ternyata jagoan dia di sekolah lo. Jagoan tapi kalau ketemu kayak gituan takut. Saya langsung mulai positif thinking lagi. Oh iya, berarti cuman yang Mbak Rosos ini pengen interaksi sama saya mungkin gitu kan. Nah singkat cerita saya lanjut aktivitas. Saya bantuin buat prepare acara api unggun ini, nata api unggunnya. Itu masih kondusif. Nah sebelumnya kan gini mas, tempatnya buat api unggun itu kan di halaman sekolah. Halaman tiang bendera yang nantinya saya ceritain di bawah itu ada sumurnya, ketutup tiang bendera. Sama depannya tiang bendera pas adalah ruang 2 lantai. Lantai 1 buat ruang karawitan, studio karawitan. Lantai 2-nya buat perpustakaan. Ini ada kejadian lagi, tapi nanti mas. Siap. Nah mulai acara api unggun mas. Di situ saya udah mulai positif thinking, tapi masih aja kepikiran gitu mas. Meskipun nggak kayak tadi gitu, nggak sekencang tadi. Pikirannya nggak kayak tadi lah, tapi masih sedikit ngambang gitu. Nah upacara api unggun, pensi gitu kan mas. Api unggun nyala. Nah pas api unggun nyala ini kan saya mantengin api unggun terus mas. Api unggun tuh nyala normal awalnya. Nyala normal. Nggak gede banget tapi nggak kecil banget mas nyalanya itu. Dan kejadian ini saya sama teman saya ada yang lihat. Itu api unggun yang tadinya nggak terlalu, kalau orang Jawa bilang bulat, nggak terlalu besar. Itu tiba-tiba itu apinya itu tiba-tiba gede sendiri. Brrrr, gitu kan. Saya mikirin kena angin. Tapi mas pas tak panteng gitu, api unggun kok gede. Itu apinya bentuk patung kuda mas, bentuk kuda, hewan kuda 3 kali mas. Kecil lagi. Tenan pura sih aku.
beneran nggak tau ya. Wah ngelantur sampai kayak gini aku. Tak pandang lagi, besar lagi, sidik kuda lagi. Dan kudanya itu yang kedua itu lebih uniknya lagi mas. Kayak ada tanduk kayak unicorn lah gitu loh, tapi lebih serem lah. Dan yang lihat itu lagi-lagi cuma lu sendiri? Itu awalnya saya kira cuma saya sendiri, tapi ternyata ada teman saya yang lihat. Oh, ada juga yang lihat hal yang sama. Ya, Oke. Tapi cuma 2 orang itu mas yang lihat, yang lain nggak notice. Kecil lagi. Mungkin tuh lu berdua yang sama-sama mabok kali ya? Nah, enggak. Masih SMK masih polos mas. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ini bentuk lagi kuda ini lebih spesifik lagi bentuk sayap. Tapi sayapnya sayap setan gitu loh, sayap pelawar gitu loh mas. Oke. Spesifiknya seperti itu. Iya ngerti. Dan itu saya baru notice, wah iki bener-bener kejadian, nggak wajar ini. Lah teman saya langsung ngomong, cok, gak lihat toh? Apa toh? Itulah api ini bentuk jaran. Oh, bener aku juga lihat. Kamu lihat juga toh? Iya cok, aku lihat cok. Oh pakai mau yo. Mas bismillah nggak ada apa-apa gitu kan conversation kita gitu. Nah selama acara api unggun ini kan pesertanya duduk melingkari api unggun. Iya. Nah saya kebetulan duduk berdiri di belakang jajaran Regu Putri. Oke. Gitu kan. Bisaan lo. Ya cari-cari kesempatan toh mas. Iya. Lanjut. Nah, ini di depan saya ada cewek, peserta cewek. Peserta cewek. Dia itu sepanjang acara, setelah upacara loh mas, langsung duduk gitu. Dia cuman gini. Bungkuk gini gitu. Bungkuk gini. Rambutnya kan dia nggak pakai jilbab. Dia rambutnya cuma segini mas, tapi nutupin muka. Oke. Gini terus. Nah, saya kira kan sakit atau gimana. Nah, saya samperin, ya. Saya tanyain gitu kan, ya sama modus lah gitu kan. Niatnya, saya tanyain, dek, kenapa sakit po? Dia diem aja mas. Nah, terus tiba-tiba kok dia nembang mas, nembang Jawa. Nembang tuh nyanyi. Oke. Nyanyi Jawa loh. Saya waktu itu masih tahu itu tembangnya kalau nggak salah ali-ali atau gelang alit gitu loh. Oke. Gitu. Oh gitu. Ngeri juga. Kayak humming gitu kan. Males banget. Dek, sakit po. Dia cuma gini. Nggak ada jawaban. Saya apa ya? Saya gini sipain rambutnya gitu. Dia ya agak pucat mas, mulai agak pucat, keringatnya banyak gitu. Sakit gak beres ini ya. Dek, sakit bilang tak bawa ke ruangan. Udah gitu dok, nggak ngomong tapi gini. Udah nanti kalau sakit bilang ya, gini. Itu baru saya balik, baru jalan 3 langkah, dia langsung pingsan. Apalagi ini langsung panik semua yang peserta yang panitianya panik, langsung digotong. Nah, yang panitia di situ menjaga agar agar tetap kondusif. Iya. Tapi ada beberapa anak notice dia pingsan, terus ada yang bilang, saya dengar dia bisik-bisik itu tadi dia nembang, tadi dia nyanyi sendiri. Iya. Ada beberapa yang ngeh lah ya. Udah mulai gak kondusif ini, wah iki ya gitu. Nah saya langsung nyamperin yang pingsan itu kan mas. Kebetulan yang anggota PMR baru ada 3 orang gitu. Saya termasuk anggota PMR juga gitu. Nah saya samperin di ruangan, waktu itu ruangannya ruangan sanitari. Saya masuk, pas masuk di situ langsung auranya beda lagi mas. Dingin, tapi dinginnya bukan kok dingin ayam gitu, enggak. Dingin mencekam, menusuk gitu. Dinginnya ya. Masuk, waduh, apa ini ya? Saya langsung bolah ngurus ini dulu. Tak samperin. Terus saya tuh pingsan gini mas, disandarin gini, nggak bangun. Dikasih minyak angin hidungnya, nggak bangun. Nadinya masih ada, nggak bangun gitu. Kenapa hipotermia gitu kan,
Tapi nggak mungkin, secara Solo panas loh mas. Nggak Iya mungkin lah. Lu kira di gunung. Nah kalau di gunung Ipo masih wajar lah. Nah ini di Solo gitu, panas hawanya. Tapi dia tubuhnya dingin mas, dingin banget gitu. Udah gini pucat gitu kan. Saya tungguin, dia kan disenderin gini. Nah, saya tungguin di depannya. Saya nungguin gitu sambil megang tangannya, saya pijetin, saya kasih minyak angin, saya kosokin gitu. Dia tiba-tiba melek, lap gitu, melotot matanya. Dia teriak sambil misuh mas, ngumpat-ngumpat gitu. Marah-marah. Marah-marah. Oke. Maaf ini agak kotor bahasanya. Oh. Wah, dancok kabeh, bajingan asu bocah-bocah iki. Gak ono sopan santune, ora ono budi pekertine. Waduh, kesurupan gitu. Yang di dalam ruangan panitia panik dan kebetulan di dalam cewek semua, yang cowok cuma 2 mas. Dia ngeronta-ngeronta, lari-lari ke sana kemari gitu kan, muterin ruangan gitu. Saya tangkap dia, saya peluk gitu. Astagfirullahaladzim, dek nyebut, saya bisikin gitu di telinganya dia, nyebut. Dan cok, bocah-bocah randu toto kabeh, orang tuh sopan santun terus yang luwih tuwa gitu. Artinya? Dan cok semua, gak ada sopan santunnya semua, gak ada tata keramanya, gak ada sopan santun sama yang lebih tua gitu. Oh. Intinya gitulah, marah-marah gitu. Aduh ini kenapa gitu. Saya pegangin gini, saya nyuruh teman saya, cok panggil Mas Agung, yang tadi yang bisa itu tadi, panggil Mas Agung, panggil lah Mas Agung, suruh nyembuhin. Saat disembuhin, nah dia sembuh kan, udah lemas gitu, udah lemas gini, alhamdulillah gitu, nggak mati kan, langsung, udah ini diurusin dulu, saya tak ke sana. Saya tak ke peserta biar kondusif dulu gitu kan. Nggak taunya mas sampai sana teman-teman mereka ya pesertanya itu udah panik, setengah panik mas. Ada yang nangis, ada yang takut, yang gini. Udah terbawa suasananya, udah kena ya. Nah udah kena mas. Mentalnya, oke. Suasana udah mulai chaos tuh, udah mulai mencekam lah, udah mulai menegangkan. Itu sempatnya ada yang nanya, Mas tadi gimana, tadi kenapa ini. Berisik apa ya, Mus kono balik ke barisan gitu kan, balik ke barisan semua, takut mas, takut, udah balik semua. Nah pas mereka udah balik, terus mulai dikondisifkan, saya udah bilang sama Pak Ketua Panitianya, itu aura udah bener-bener berat mas, kalau saya ngomongnya berat banget. Saya bilang gini, Mas, ini anak-anak langsung dibawa ke ruangan aja buat istirahat. Ini udah mulai nggak kondusif lagi gitu kan. Ya udah dimasukin semua, diarahkan. Ini ruangan seni musik, ruangan seni tari kan bentuknya letter U gini mas. Tengah ada patungnya, patung lengger lah kalau kami ngomongnya lengger, karena patungnya cowok sama cewek lagi nari. Gitu. Nah itu nanti juga ada kejadiannya mas. Nah peserta putra ditaruh di sini, di ruangan sini, yang putri taruh sini. Dah dimasukin. Gobloknya saya kok dijadiin satu sama yang habis kesurupan tadi mas. Otomatis kan yang rasuin tadi masih ada di situ, masih berkeliaran lah katakanlah itu. Nah pas sudah masuk mas, udah masuk semua, yang putri, yang putra masih kondusif, aman. Udah pada tidur, paling udah pada ngorok gitu lah. Yang sing putri ini masih belum ada yang tidur. Nah saya udah belum notice kalau yang kesurupan ini belum diamankan gitu. Langsung tiba-tiba ada satu lagi peserta putri lagi kesurupan lagi mas. Itu malah kesurupannya dia bukan marah-marah, ketawanya bukan kok ketawa orang seneng kegirangan, enggak, serem mas ketawanya. Wah gini tuh, wah dia itu cewek tapi kok kayak cowok duduk gini. Nah itu gini, wah langsung meringis gitu. Aduh kerasuan apa lagi nih aku gitu kan.
Aduh, baru satu sembuh, satunya kena lagi nih. Langsung kami yang cowok dipanggil kan, megangin tangan kaki, dipegangin biar kondusif, biar nggak kenapa-kenapa, biar nggak polah lah. Masih ketawa-ketawa. Wah, bocah-bocah iki kudu melu aku. Anak-anak ini harus ikut aku. Wah, ini berarti Mas bisa diajak bicara ini. Ya, saya tak berani-beraniin Mas, walaupun benar-benar takut itu. Tak tanyain, kalau mau ikut kemana? Mau kamu ajak kemana? Harus ikut saya ke alam saya, ke kerajaan saya. Tak pek bujo kabeh, tak peristri semua. Wah, durga ini. Apa? Gimana? Tak pek bujo kabeh, tak peristri semua. Ini Don Juan dia. Wah. Ngeri kan? Iya. Satu ruangan mau diperistri Mas. Bukan main. Wah, sampai bujo kabeh harus ikut semua. Kalau enggak kalian celaka semua. Aduh, motor ya. Kok maksa sama istri ya? Iya Mas. Saya aja belum kebagian Mas untuk mau ambil semua gitu. Terus langsung Mas Agung datang lagi tanya. Apa nih? Apalagi nih? Apalagi matamu itu loh Mas kesurupan aku itu, saking marah itu Mas, mangkel aku. Kesurupan tuh loh. Tenang. Langsung disembuhin lagi. Cabut. Satu lagi kesurupan, beda lagi yang nyurupin. Cewek lagi. Sembuhin lagi, kesurupan lagi, nenek-nenek. Orangnya ganti-ganti? Ganti-ganti Mas. Lompat-lompat ya berarti ya? Lompat-lompat. Oke. 7 orang itu, saya masih ingat itu 7 orang, 7-8 orangan. Itu masih bisa kami handle sendiri Mas, 7 orang itu. Sampai akhirnya yang 7 orang ini saya evakuasi ke ruangan lain. Karena apa? Takutnya nanti si yang rasul ini malah yang lain. Lempet lagi. Oke, terus? Udah kondusif. Itu anak-anak cewek udah pada nangis semua, takut, ada yang minta pulang. Mas, aku mau pulang Mas, pengen balik aja ke kos. Udah, gak apa-apa, udah tenang. Di sini ada kakak-kakak yang dampingin kalian. Aku wedi Mas, gitu kan. Udah, kamu tidur. Yang cewek yang nangis ini nanti yang jadi biang lagi. Nah, udah kondusif, udah beberapa anak sudah tidur. Yang cowok kita singkirkan dulu, dia udah sampai kemana nggak tahu aku. Nah, pada tidur lah. Nah, tidur kan. Kami panitia nggak ada yang tidur Mas, nggak ada yang berani tidur. Soalnya habis kejadian ini gitu. Baru setengah jam tidur itu kejadian. Nah, awal mula kejadiannya saya ada temen panitia namanya, saya nggak nyebut nama lah, nggak nyebut nama. Dia orangnya agak ngondek. Banceni. Oh, oke. Nah, dia itu orang iseng Mas. Orang tidur difotoin gitu kan. Fotoin. Kurang gawe men sih ya gitu kan. Kurang kerjaan. Nah, ada satu temen saya lagi negur dia. Jangan difotoin, kasihan. Udah keganggu. Padahal dia niatnya baik Mas. Nah, dianya marah. Apa sih? Aku cuma kasihkan aja. Wah, berantem. Nah, waktu itu nggak ada yang berani misah. Soalnya yang ngondek ini Mas, kalau udah marah serem. Itu tegel keramik, ada pecahan keramik gede, diambil mau dipukulin ke situ, ke yang negurin tadi. Udah gini. Lah yang si cowok ini yang negurin itu tadi, otomatis kalap Mas. Langsung pukul kalau berani, pukul sininya gitu. Akhirnya tegel dibanting, prak, dia pergi nggak tahu kemana. Udah, udah bro, udah sabar. Orangnya emang kayak gitu, emosi cok gitu. Nah, saya nyariin yang ini tadi, yang si ngondek ini tadi. Takutnya dia kenapa-napa. Pas saya tinggal, yang cewek nangis itu tadi, tiba-tiba teriak Mas. Teriak, wah, marah-marah. Kayak sama yang ngerasuin pertama kali tadi Mas. Marah-marah lagi, musuh lagi. Wah, anjing bangsat kabel. Lah, itu dia udah disembuhin, jalar. Sekarang bukan 7 orang lagi Mas. Banyak, hampir separuh ruangan kesurupan semua.
kamu itu maunya apa, jaluk mau apa gitu. Aku seneng sama anak ini gitu. Mau tak ambil badannya, aku pengen punya badan gitu kan. Ini bukan punyamu, anak ini punya orang tua. Jangan kamu giniin, kamu harus keluar. Kalau nggak keluar, kamu tak bakar di sini. Langsung marah, bakar kalau bisa. Dan bau amisnya itu loh mas, saya bau amisnya sampai kesengat gitu loh. Kesengat sampai ke hidung gitu. Padahal dia di luar posisinya. Saya bisa bau amisnya itu saya sambil baca zikir, ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya sambil gini gitu kan. Nah saya intip gitu kan. Saya intip, buka kan kondisi gelap mas, lampu mati. Nah, buka gitu. Pocongan ini udah nggak ada di ventilasi. Nah, saya tenang, alhamdulillah gitu. Saya mulai maksain buat tidur gitu. Maksain buat tidur. Lah tiba-tiba saya nyium bau anyir lagi mas. Anyir lagi. Wah, kok mau bau anyir mana ini? Bau anyir lagi gitu. Lah saya kan tidurnya di dekat tembok tapi nggak mepet. Kok mau bau anyir gitu. Saya noleh. Saya sambil merem. Kok saya cetok, saya semakin kerasa gitu. Lah pas saya melek mas, di depan saya yang pocongan tadi. Tapi orang-orang teman-teman yang lihat saya tuh nggak ada yang gemblok, tapi saya jalan nyeret. Tolong mas, bantuin aku sih mas. Loh lah gue ngopo, habis ngapain gitu. Tolong mas, aku udah lemes gitu mas. Diambilin satu-satu sama dia. Ambil. Tapi ada yang balik gitu mas. Ada yang balik. Ambil terus. Sampai di satu titik dia emosi mas. Saking emosinya dia ambil itu, taruh di mulut, dikunyah sama dia. Anjing.